Apa kabar semua sosotan kamu? Kamu sudah lama kenal sama Aldi? Belum. Kamu cantik. Hati-hati, Aldi itu playboy. Saya bawa untuk kamu. Apa itu? Kamu suka pizza kan? Papa ngomong apa tadi? Nggak ngomong apa-apa. Hati-hati loh, Papa lagi cari istri. Latih. Jadi bukan sama lo aja, si Uni juga disosot. Makanya, kalau nggak mau didobelin gitu, mana dapat cowok? Zaman sekarang, jangan kata 2, 3, 4, 5 juga udah lumrah, ya nggak? Ahmad, enak aja lo ngomong. Protes nih. Sok plebe lo. Kalau cowok gue berani main gila, gue potong deh. Potong apa aja sih? Ada aja. Nah, lo diputusin Ida aja udah terkain-kain. Ya, kayak si Peki dong tekain-kain. Kutu kupret. Gua yang ngajak. Gua yang traktir. Edo yang asoy. Apes nih gua. Denger lo. Nggak apa-apa. Kayak pelawak. Aldi yang baik. Semoga oleh-oleh kecil ini bisa menambah kerennya kamu. Dini. Begitu nyata kehangatan yang masih tersisa merasuki jiwa. Masih saja mengganggu setiap langkah dalam hidup ini. Haruskah aku mengakui mengulangi semua kisah yang pernah ada di antara kita. Engkau telah pergi menggores luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu semua? Berjumpa lagi dengan saya Lupus. Tidak bosan Lupus ucapkan salam hangat untuk kamu yang terus mempunyai jiwa muda. Usia boleh tuir, semangat tetap membara ya cing. Oke, kali ini Lupus akan bahas film epik era 90-an awal. Film ini berjudul Ketika Cinta Telah Berlalu yang rilis di tahun 1989. Disutradarai oleh Adi Suryo Abdi. Film ini mengangkat kisah anak muda yang berpolemik antara Karil dan pasangannya. Bagaimana Doni Damara, Nurul Arifin, dan serta Sophia Latjuba memecahkan permasalahan-permasalahan mereka dalam film ini. Tetap stay ya, jangan lupa siapin permen karet. Yuk ikutin Lupus kocolin film ini. Di antara kita, engkau telah pergi menggores luka hati. Mengulangi semua kisah yang pernah ada. Di awal film, kita perkenalkan Aldi yang diperankan oleh Doni Damara menjemput Dewi yang diperankan oleh Nurul Arifin. Mereka ini berpacaran, tetapi Dewi mempunyai karir sebagai model, sedang Aldi kuliah aja belum lulus, masih colem dengan ortunya. Ya, bisa dibilang Dewi lebih mapan dibandingkan Aldi. Ditambah Dewi ada penawaran oleh perusahaannya yang mengontrak untuk bersekolah modeling di London. Lebih-lebih nyokapnya Dewi tidak suka Dewi terganggu karirnya oleh Aldi, yang dikatakan bahwa Aldi tidak ada masa depannya. Jadi untuk apa dilanjutkan? Emang hidup itu makan cinta Apa yang apa? kamu harapkan dari dia? Kuliah belum selesai, masa depan gak jelas. Aldi ragu akan keberangkatan Dewi ke London. Insting Aldi sebagai laki-laki, tidak mungkin Dewi berangkat ke London dengan biaya besar kalau tidak ada ujungnya. Dan apalagi Dewi masih baru di dunia model itu. Tetapi Dewi tetap teguh akan pendiriannya. Pokoknya saya mesti Perdebatan pergi. di antara mereka pun tak ada ujungnya. Aldi yang tak ingin Dewi pergi ke London, sedang Dewi keras ingin pergi karena itu kesempatan akan karir masa depannya. Akhirnya Dewi pun meninggalkan Aldi di restoran, dan dia tetap akan memilih karirnya dibandingkan Aldi. Capek. Udah deh. Dewi, mau kemana kamu? Dewi. Untuk apa menahan saya? Kegamangan dan kegalauan Aldi yang telah dicampakkan oleh Dewi datang di hari-hari Aldi. Perasaan manusia tak bisa dibohongi ya cing, karena Aldi mencintai Dewi. Biasa bersama
Dengan sekejap pacar kita pergi dan hilang dari pandangan kita. Cara Aldi untuk move on, dia pun sosot cewek sana sini. Di malam itu Aldi pun jalan dengan cewek teman kampusnya yaitu Ati. Sebenarnya Aldi yang kece abis, mudah baginya ajak teman-teman cewek cantiknya di kampus. Di siang itu pun Aldi jalan dengan Yuni, salah satu cewek caem di kampus itu. Tetap aja bayang-bayang Dewi masih menghantui pikiran Aldi. Tak mudah baginya melupakan Dewi, walau Aldi jalan dengan cewek lain. Suatu ketika Aldi pun merasa bosan, sosok cewek sono sini. Dia pun jalan sendiri ke mall ingin menghibur diri. Tak disangka di depan mata Aldi ada pencopet yang mau incar isi tas dari seorang cewek dengan cara menyilet tasnya itu. Tahu si pencopet ada yang memperhatikannya. Akhirnya dia pun berlari, tetapi Aldi malah mengejarnya. Sampailah di salah satu kamar pas pencuri itu pun dihajar oleh Aldi. Biar kami yang selesaikan. Wanita yang ditolong Aldi ternyata bernama Dini, yang diperankan oleh Sophia Lajuba. Dia pun ternyata orang baru di Jakarta, tinggal bersama tantenya. Dini asli dari Bandung dan dia bekerja di Jakarta sebagai model baru. Akhirnya habis Dewi terbitlah Dini. Aldi akhirnya antar Dini ke rumah tantenya, yang kemudian Aldi pun diperkenalkan Dini ke tantenya itu. Tantenya Dini. Setelah kematian ibunya, Aldi tinggal bersama bokapnya. Sang ayah heran dengan anaknya itu. Malam hari main game, pagi renang, dan siang hari kelayapan. Terus kapan kuliah dan belajarnya? Dengan santai Aldi jawab kalau bokapnya nikah lagi, terus punya anak, dialah yang akan menerusin usaha bokapnya itu. Jadi nggak usah pusing. Kalau kamu cuma mau santai terus, siapa yang akan meneruskan usaha papa? Alah papa, ini kan hari Minggu, Pak. Kalau papa kawin lagi kan punya anak. Biar dia aja yang terusin usaha papa. Di pagi itu Dini datang ke rumah Aldi. Dini pun dikecengin bokapnya Aldi harus berhati-hati dengan anaknya karena dia itu orangnya playboy. Aldi kemudian kocolin balik untuk hati-hati ke Dini. Bokapnya lagi cari istri baru. Papa lagi cari istri. Akhirnya Ati mengetahui Aldi bukan hanya jalan dengannya. Aldi pun sosok Yuni. Tak terima dirinya dimainkan. Gengnya Ati cegat mobilnya Aldi, yang ternyata di dalam mobil itu ada Yuni. Tak ampun, Ati pun tampar Yuni dan bilang perek, yang membuat Yuni pun naik pitam. Yuni sudah. Aldi, biarin aja. Udah, apa-apaan sih? Yuni pun kemudian naik ke mobil Aldi dan mengejar mobil Ati, dan teman-teman itu memakai mobilnya Aldi. Akhirnya perkelahian antara dua cewek yang memperebutkan Aldi terjadi di depan umum. Mereka pun saling jambak dan guling-guling. Untung Aldi pun kejar dan datangin mereka. Kemudian Aldi menyiram keduanya dengan selang air. Suatu malam Dini dapat traktiran dari Joko yang merupakan anak yang ngekos di rumah tantenya Dini. Ternyata Joko ini ada maunya. Dia sangat terobsesi dengan Dini. Akan tetapi momen Joko hilang di saat mobilnya mogok dan Aldi pun lewat. Jadilah Aldi pahlawan dengan derek mobilnya Joko. Tetapi Aldi yang ketiban rejeki dengan Dini berada di samping Aldi. Gua yang ngajak, gua yang traktir. Edo yang asoy. Apes di gua. Di suatu ketika, hal tak terduga datang di saat Aldi berada di kampus. Dewi ternyata datang secara tiba-tiba. Ajak Aldi masuk ke mobilnya dan Dewi pun traktir Aldi makan. Kamu. Hai, apa kabar? Would you like to go with me? Aldi pun sangat senang dan bahagia Dewi telah hadir kembali untuknya. Jadi Aldi pun lupakan sosotan-sosotan lainnya karena kebahagiaannya itu telah datang kembali. Kepulangan Dewi membuat Aldi mempunyai semangat baru. Setelah Dewi pulang dari London, Dewi pun akan sibuk dengan proyek-proyeknya di Indonesia. Mereka pun bersepakat setelah Aldi lulus kuliah dan bekerja, mereka akan bertunangan. Pada suatu momen, ternyata Dini dan Dewi sedang foto di proyek yang sama. Dewi yang kenal Dini orang baru di dunia permodelan memberikan pelajaran untuknya, gestur tubuh yang eksplosif. Semangat Dini untuk berkembang dan belajar dari kesalahan serta kegagalannya membuat Dini terus menempa kemampuan yang akhirnya Dini pun mendapat tawaran modeling iklan kosmetik. Ketenaran dan kebesaran nama Dewi di dunia permodelan di tahun itu membuat Dewi semakin oper dan tidak sehat yang mungkin membuat orang akan bosan suatu hari nanti. Perusahaan itu pun akan memunculkan model baru agar persaingan semakin sehat.
dan dunia fotomodel akan terus berkembang. Di suatu pagi, Dini main ke rumahnya Aldi dan seperti biasa, sambil menemani Aldi renang, Dini banyak bercerita tentang dirinya dan kehidupannya. Aldi pun anggap Dini sebagai adik teman berceritanya. Dan ternyata Dewi datang ke rumahnya Aldi yang melihat mereka berdua sudah saling kenal. Melihat hal itu, Dewi pun sengaja bertanya ke Aldi tentang cincin tunangannya yang akan jadi 1 minggu lagi. Sebenarnya itu hanya plot twist Dewi aja, tetapi Dini cuek dan biasa Cincin menanggapi tunangannya itu. Dan akhirnya Dini pun udah merasa jadi? tak enak. Dia pun pergi dari rumahnya Aldi. Cemburunya Dewi sangat posesif ke Aldi, yang tak percaya Dini adalah temannya Aldi. Dewi pun anggap Dini cewek gampangan yang mau aja sosot Aldi yang sudah mempunyai pasangan. Semakin hari kepopuleran Dini terus berkembang dan membuat Dewi gelisah dan gusar, karena banyak proyek yang seharusnya untuk Dewi digantikan kepada Dini. Alangkah terkejutnya Aldi di pagi itu mendapat hadiah dari Dini. Dan hal-hal kecil seperti inilah yang membuat Aldi tertegun hatinya. Aldi yang baik, semoga oleh-oleh kecil ini bisa menambah kerennya kamu, Dini. Di tempat lain, Dewi membujuk produsernya untuk mengganti proyek iklan Dini untuk dirinya itu. Terlintas sang produser yang masih muda itu untuk menggauli Dewi. Akhirnya, Dewi yang sangat terobsesi karena itu sangat senang dengan keputusan produser ikutin kemauan Dewi merubah proyek. Yang Dewi akhirnya menjadi fotomodel itu bukannya Dini, walau godaan dan pegangan gatal tangan produser ke tubuhnya Dewi. Padahal di hari itu, Aldi baru selesai menebus cincin tunangannya dengan Dewi. Aldi pun melihat dengan matanya Dewi sedang jalan romantis dengan sang produser. Akhirnya, Aldi pun ikutin diam-diam mereka dari belakang. Yang ternyata Dewi dan laki-laki itu masuk ke salah satu rumah. Baru aja Dewi dan si lelaki mau memulai main serongnya, Aldi tabrak pagar rumah itu pakai mobilnya. Yang kemudian Aldi pun ketuk-ketuk dengan keras pintu rumah itu. Mereka yang baru aja mau memulai bercumbu akhirnya gagal dengan kehadiran Aldi, yang langsung aja hajar si produser di depan Dewi. Akan tetapi, Dewi bukannya malu mengakui salah, dia malah ngotot menyalahkan Aldi yang tak punya sopan santun dan adab. Aldi pun bukan anak kecil lagi yang selalu disetir oleh Dewi. Dia pun lempar cincin tunangan itu di depan Dewi, dan Aldi pun pergi langsung dari tempat itu. Jangan jadi perempuan murah begitu, Dew. Semua orang juga tahu kalau di sini bukan tempat untuk bicara, Dewi. Cincin yang kamu mau. Nih. Sudah pacar main serong, ujian semester Aldi pun gagal. Tapi untung di kehidupan Aldi hadir sosok Dini kali ini yang terus menyemangati Aldi agar bisa move on dan harus berhasil dalam ujian berikutnya. Semakin hari, Dini dan Aldi semakin dekat. Mereka pun bisa saling melengkapi satu sama lain. Lain hal dengan kondisi Dewi yang semakin hari semakin hampa. Obsesi yang selama ini untuk mengejar karir seperti tak ada ujung untuk dikejar. Dalam lubuk sanubari Dewi menyesal telah menyakiti cowok yang dicintainya. Ketidakhadiran Aldi begitu terasa saat ini, dan keadaan kini berbalik 180 derajat. Yang dulu Aldi merasa gamang, kali ini terjadi dalam kehidupan Dewi. Dewi pun kini hanya bisa menyesal. Kontrak model dari banyak perusahaan satu persatu tak diperpanjang lagi. Ternyata obsesi Dewi selama ini berkat didikan ibunya yang selalu mendikte Dewi agar selalu ditujukan ke uang dan materi. Toh dia nggak bisa bikin kamu kaya, nggak bisa bikin kamu senang. Setiap Dewi mencari dan bertemu Aldi, Aldi pun sudah tak mau lagi ada pembicaraan dengan Dewi. Aldi sudah sangat kecewa, dan sosok Dewi hanya masa lalu bagi Aldi. Dini yang hadir saat ini di kehidupan Aldi, dia tak ingin menghancurkan hubungan Dewi dengan Aldi. Dini pun berusaha menghindari Aldi, dan dia ada rencana untuk berangkat ke Paris. Di saat Aldi sedang ujian di kampusnya, Dewi menunggu Aldi di depan kampus itu. Dan setelah Aldi keluar, Aldi pun tegas ke Dewi bahwa mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan Aldi pun pergi meninggalkan Dewi sendiri. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi, Dew. Sebenarnya Dini kangen banget dengan Aldi, ingin bertemu walau hanya mengobrol ringan yang seperti dahulu. Di hari keberangkatan Dini menuju Paris, Aldi pun mempunyai firasat ingin bertemu Dini di rumah tantenya itu. Dan benar saja, kata si Embo, Dini baru aja berangkat ke airport. Tanpa tunggu lama, Aldi pun langsung tancap gas kejar mobilnya Dini. Dini sebenarnya berat untuk meninggalkan Aldi. Dia pun melamun di dalam perjalanan itu.
Pas di lampu merah ternyata terdapat salah satu mobil mogok. Terjadilah kemacetan yang membuat mobil di belakangnya nggak bisa jalan. Aldi pun melihat mobil yang ditubangi Dini. Dia pun akhirnya keluar dari mobil. Di waktu yang sama Dini juga melihat Aldi di balik kaca spionnya, yang Dini pun refleks keluar mobil juga. Akhirnya dua sejoli itu mengungkapkan perasaan satu sama lain di tengah kemacetan jalan raya. Selesai filmnya, Cing. Semoga menjadi kenangan manis ya untuk kamu-kamu semua. Ingat, masa remaja kita hanya satu kali, Cing, dan itu akan menjadi memori dan kenangan bagi kamu-kamu. Semoga masa remaja kamu indah ya dan menyenangkan. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk cemara di tepian jalan, menatap tegar ke langit.